Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Neratulizati dari kelas 10 4. Di sini saya akan menjelaskan materi Undang-Undang Dasar tahun 1945 kelas 10 Kurikulum Merdeka. Simak dengan benar ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit 1. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari yakni 1. Hak dan kewajiban warga negara pasal 27, 2. Hak asasi manusia pasal 28A sampai 28J, 3. Agama pasal 29, 4. Bela negara pasal 30, 5. Pendidikan dan kebudayaan pasal 31 dan 32. Yang keenam, ekonomi dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan 34. Unit 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dalam setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong dalam kebajikan dan menyayangi. Ada 4 jenis norma, yaitu 1. Norma susila, kedua, norma sosial, yang ketiga, norma agama, dan yang keempat, norma hukum. Unit 3. Pancasila menjadi segala sumber hukum negara. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di bawah ini, Pancasila adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian-rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Unit 4. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Unit 5. 7 jenis perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah.
Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, dan lain-lain. Unit 6. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga berpartisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan bernegara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sinkronisasi atau harmonisasi antar produk perundang-undangan atau nasional dan daerah diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung menjadi pengabsahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Unit 7. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang ketiga, isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Apabila peraturan terbentuk undang-undang, maka dapat digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selainnya dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung atau MA. Ketiga hal di atas sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.